konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia ada Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Gandat Walum Bandarwan. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu di mana materi yang saya jelaskan adalah tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Sebelum saya memasuki materi saya lebih dalam, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan konfrontasi terhadap Malaysia itu. Konfrontasi terhadap Malaysia adalah sebuah perang terkait persengketaan wilayah atau penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak. Pertikaian ini terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya lebih dalam, jangan lupa ikuti jejak saya. Masalah Malaysia berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Leng Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Tapi dari rencana pembentukan Federasi Malaysia itu mendapatkan tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang rencana tersebut karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara yang secara historis dianggap Filipina adalah milik Sultan Sulu. Sedangkan Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan wilayahnya di Asia Tenggara. Jadi, untuk meredahkan ketegangan di antara ketiga negara tersebut, diadakannya konferensi Maphilindo, yaitu Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Konferensi Maphilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama, yang intinya adalah Filipina dan Indonesia menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujuinya. Ketiga negara meminta Sekjen PBB untuk membentuk tim penyelidik sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Namun, Federasi Malaysia diproklamasikan sebelum PBB menyelesaikan misi dan tugasnya. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa PBB mengkhianati dan melanggar Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan terhadap rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Soekarno tidak dapat menerima tindakan yang dilakukan oleh PM Tengku Abdul Rahim karena menganggap referendum tidak dijalankan secara semestinya. Aksi-aksi demonstrasi menentang oleh warga Indonesia di Jakarta yang dibalas dengan aksi demonstrasi besar terhadap kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur oleh warga Malaysia sehingga tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik Indonesia-Malaysia diputuskan. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yaitu melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Namun pertemuan tersebut tidak menghasilkan hasil yang positif. Pada 3 Mei 1964, Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau disebut dengan Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan yang berisi Di tengah berlangsungnya konfrontasinya Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Indonesia menolak pencalonan tersebut. Sikap Indonesia ini disampaikan Soekarno pada pidatonya pada tanggal 30 Desember 1964. Pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan Soekarno menyatakan keluar dari PBB. Dan pada tanggal 28 Mei 1966, di sebuah konferensi di Bangkok, kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir di bulan Juni dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian.